Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah ya, pada pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan ya pembahasan kitab Adabul Mufrad. Yang mana setiap pertemuan ya selalu ana ulangi dan ana singgung bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang dirangkai atau disusun oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala ya, yang berisikan tentang adab-adab seorang muslim ya, yang mana seorang muslim seharusnya berakhlakul karim ya, berakhlak mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita telah bahas beberapa bab utama ya, dalam akhlak seorang muslim ya, seperti berbakti kepada kedua orang tua ya, silaturahim ya, nyantuni anak yatim, ya, berbuat baik kepada tetangga, ya, dan bersikap baik dalam perilaku maupun sikap dalam diri seseorang ataupun pribadi seorang muslim. Nah, maka kita lanjut ke bab yang selanjutnya, ya, bab yang baru tentang hamba sahaya. Nah, dalam Islam, ya, ketika Rasulullah SAW diutus ke kaum Quraisy, pada saat itu kaum kafir Quraisy terlalu atau sangat memandang rendah hamba sahaya atau lebih dikenal dengan budak ya. Lalu memandang rendah, bahkan ya, mereka menganggap ini adalah hewan ya. Nah, ini adalah kepemilikan kita, bahkan mereka menganggap seperti hewan ternak sendiri. Nah, maka Islam datang dengan membawa kemuliaan ya, bagi kedudukan hamba sahaya ini ya. Dari beberapa adab bagaimana kita menyikapi hamba sahaya, berperilaku ya, nah, dan seterusnya ya. Maka di sini kita bisa lihat bab berbuat baik. Yang pertama kita lakukan dari diri kita. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin kepada asisten ya, asisten rumah tangga ya. Bagaimana kita itu harus berbuat baik dahulu. Ya. Pada yang membantu urusan rumah kita, ya. Atau misalkan kalau di tempat-tempat umum ya, seperti cleaning service, office boy, ya. Bagaimana kita berbuat baik atau berakhlak mulia kepada mereka. Ya. Kita masuk ke hadis 156, ya. Nah, namun qadarullah ini hadis yang doif, ya, beberapa imam mendoifkan karena di sini ada unsur uh, kudrohnya Rasulullah SAW di sini tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Dalam kudrohnya atau kemampuan Rasulullah SAW. Nah, di sini nanti akan menjelaskan setelah hadis Anda bacakan. Ya. Dari Nu'am bin Yazid, ya, bahwasanya ya sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, bahkan ini perawi dari hadisnya pun dari sahabat yang kuat, ya, namun ya terkena syubhat dalam sanadnya atau matannya ada yang berubah. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau ya lagi sakit ya dalam keadaan yang cukup parah, beliau berkata, wahai Ali, ya, berikanlah aku lembaran yang bisa aku tulis di dalamnya tentang sesuatu ya yang tidak menyesatkan umat. Yang ketika mereka mengerjakan ini maka umat muslim ini tidak akan sesat. Nah, bisa dilihat tuh ya. Berikanlah aku lembaran yang bisa aku tulis di dalam. Nah, sekarang pertanyaannya para jamaah sekalian. Apakah Rasulullah SAW bisa menulis? Nah, bahwa Tidak. Rasulullah SAW, iya, tidak bisa menulis, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah, kenapa di sini Rasulullah SAW berkata, ya, aku akan tulis di dalamnya. Nah, maka matan ini ada yang berubah. Ya. Seharusnya, ya, yang menulis ini antara Ali, ya. Jadi Ali yang menulis dengan perkataannya Rasulullah, ya, atau Ali yang mencatat perkataannya Rasulullah seharusnya. Nah, maka di sini doib. Ya. Namun maknanya, ya, masih bisa diambil. Di sini Ali bin Abi Thalib, ya,
takut ya, dengan keadaan atau perkataan Rasulullah SAW. Ya. Takut kalau Rasulullah SAW mendahului Ali, atau ya bahasa lainnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti ini. Nah, lalu Ali radhiyallahu anhu berkata, ya, dari lenganku aku sudah menjaga, ya, memegang lembaran tersebut. Nah, nah, saat itu kepala beliau bersandar di lenganku, lengan bawah dan juga lengan atas, ya, masih disandarkan kepada lengan beliau. Nah, nah, di sini kenapa Anda jelaskan bahwa di awal hadis atau di awal matan ini tidak sinkron dengan pertengahan hadis ini. Nah, bisa kita lihat bahwa yang memegang kertas atau lembaran itu sebetulnya Ali radhiyallahu anhu. Nah, kenapa Rasulullah SAW yang menulis? Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Nah, maka di sini ya dari perawi, ya, yang ada di sanad hadis ini, ya, ada kesalahan dalam menyampaikan matan atau hafalannya keliru. Nah, maka insya Allah yang lebih tepat, ya, Rasulullah SAW menyampaikan suatu wasiat kemudian ditulis oleh Ali radhiyallahu anhu. Nah, beliau berpesan, ya, untuk yang pertama, agar umat muslim ini tidak sesat, ya, tidak tersesat dalam mencari siratal mustaqimnya Allah, ya, atau menjadi seorang muslim yang baik. Nah, seseorang yang bisa bermanfaat bagi lingkungannya, bagi sosialnya, maupun untuk kerabat. Bagaimana? Yang pertama adalah jagalah sholat. Ya. Nah, seperti dalam Al-Quran, dalam hadis lain, ifadillaha yahfadka. Ya. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau ingin menjaga atau ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah ketentuan-ketentuan dan syariat Islam, ya, ketentuan-ketentuan Allah dan juga syariat Islam. Nah, maka yang pertama kita harus jaga adalah tiang agama kita. Apa itu? Ya, sholat. Setelah syahadat, yang paling penting adalah sholat. Ya. Dan yang kita ketahui bahwa sholat adalah amalan pertama kali yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki ganjaran yang besar. Bahkan meninggalkannya adalah suatu dosa besar. Maka maksimalkanlah sholat kita. Itu yang pertama. Wasiat Rasulullah SAW ketika beliau lagi sakit. Ya. Yang kedua, bayarlah zakat. Ketika seorang muslim telah menyampai nisabnya, ya, kemudian sudah sampai satu haul, ya, atau hitungan haulnya sudah sampai, ya, maka bayarlah zakat. Karena itu kewajiban kalian. Dan juga hak-hak bagi orang yang membutuhkan. Jangan kalian zolim, ya. Jadi zakat itu hitungannya kan wajib. Kalau kita tidak bayar berarti kita zolim. Nah, masuk dari rukun Islam juga, ya. Wa ita'iz zakah, dan tunaikanlah zakat. Dan yang terakhir, berbuat baiklah kepada hamba sahaya. Ini wasiat-wasiat yang sangat cocok kepada orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu. Di mana orang kafir Quraisy yang telah Anda sebutkan, ya, mereka itu sangat memandang rendah hamba sahaya. Bahkan di mata mereka hamba sahaya itu seperti binatang. Karena memang hamba sahaya itu kepunyaan. Kepunyaan seorang eh, pedagang biasanya, atau pembesar dari kaum-kaum di Jazirah Arab, ya. Sampai mereka akhirnya memandang hamba saya ini, ya sudah seperti barang saja. Tidak layak untuk bersanding sama tuannya atau pemiliknya. Tidak layak seperti makan bersama, memiliki barang-barang yang mirip dengan tuannya. Bahkan tempat tidurnya pun harus dibedakan. Seakan-akan hamba saya ini harus menderita selama hidupnya sebagai hamba sahaya. Nah, maka di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya dan juga kepada seluruh umat muslim untuk berbuat baik, ya, kepada hamba sahaya. Berikanlah mereka, ya, kebutuhan yang layak. Bukan hanya cukup, ya. Kalau cukup semuanya dicukupi, ya. Namun layak. Ya. Jangan sungkan ketika makan bersama hamba sahaya kepada budak-budak kalian. Ya, berikanlah mereka hadiah
yang engkau cintai juga. Ya. Berikan mereka barang-barang yang engkau sukai juga. Dan berbuat baiklah kepada seluruh aspek dalam kehidupan kalian. Nah, inilah yang beliau sampaikan dalam keadaan ya letih, ya, keadaan rapuh karena sakitnya beliau. Ya. Sehingga beliau menyampaikan dalam keadaan air mata beliau berlinang. Dan harus bersaksi kepada ya. Nah, dan ini yang keempat ya. Nah, ini agak sedikit terpotong dan hanya bersaksi tidak Tuhan ya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan diriku yaitu Rasulullah SAW adalah hambanya beliau dan juga utusannya. Ini syahadat ya. Yang mana ini adalah pintu atau kunci seseorang ketika harus diberikan atau ingin diberikan surganya Allah. Diberikan hidayah itu yang merupakan ya, kunci untuk membuka kita kepada surganya Allah. Kalau kita tidak ada kunci syahadat, maka percuma kita mau mengarung atau berbuat baik di dunia tidak ada hasil. Barang siapa yang mengerjakan 4 perkara di atas, kata Rasulullah SAW, niscaya diharamkan baginya atau diharamkan untuknya ya siksa api. Nah, kita bisa lihat ya, di setiap wasiatnya Rasulullah SAW pasti ya, itu ada untuk menjaga sholat. Nah, lagi-lagi tentang sholat. Tidak pernah Rasulullah SAW ya bosan, nggak pernah Rasulullah SAW lupa untuk mengingatkan hambanya, mengingatkan umatnya untuk menjaga sholat. Berbeda dengan puasa. Ya, puasa seperti ibadah event, ibadah pada suatu bulan khusus yaitu bulan Ramadan. Namun kalau sholat setiap waktu dalam keadaan apapun, setiap harinya kita harus menjaga sholat kita. Bagaimanapun keadaan kita, ya syariat Islam selalu memudahkan kita untuk melaksanakan sholat. Tidak ada uzur orang yang meninggalkan sholat. Bahkan ketika dia lupa, ketika dia ketiduran, ya, ketika lagi sakit, ya tetap harus tunaikan sholat, walaupun di waktu yang berbeda atau di akhir waktu. Nah, yang kedua membayar zakat. Kenapa membayar zakat? Nah, zakat inilah ya bentuk hablum minan nas kita dari syariat Islam. Salah satunya adalah membayar zakat. Ya. Ini adalah bentuk bahwa Muslim itu satu. Harus peduli kepada orang ya yang membutuhkan. Harus peduli kepada ya orang-orang yang kondisinya jauh dari kita. Nah, maka itulah zakat itu ditunaikan untuk membantu kaum muslim yang lainnya dalam kondisi yang kurang ya daripada kondisi kita. Nah, yang terakhir berbuat baiklah kepada hamba sahaya. Ingat ya, kata Rasulullah SAW ya, bahwasanya Allah tidak memandang kedudukan seorang muslim dari harta dan juga kedudukannya, tidak. Tapi kedudukan di mata Allah seorang muslim itu dilihat dari takwa. Itu yang Rasulullah SAW ya sampaikan kepada umat muslim ya ketika mereka itu memandang sebelah mata ya, kaum kaum muslim yang ya mantan atau dulunya seorang hamba sahaya. Bahwa Rasulullah SAW sampaikan kedudukan seorang muslim bukan karena ya, ya posisi dia di dunia atau karena keturunannya, tidak. Justru takwanya itulah yang dipandang Allah Subhanahu wa taala sebagai ya muslim yang hakiki. Nah, itulah yang bisa kita dapatkan dari hadis 156. Bagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib ya, untuk menjaga sholat kita. Ya. Karena itu adalah tiang agama. Kemudian untuk membayarkan zakat. Karena itu kewajiban setiap muslim dan juga hak-hak utama ya kepada kaum duafa dan juga yatim. Yatim piatu. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada berbuat baiklah ya, kepada hamba sahaya. Kalau zaman sekarang mungkin pekerja-pekerja ya. Nah, ketika kita meminta jasanya mereka, ya,
ketika kami minta tolong, ya, jangan sampai kita rendahkan, tapi kita berbuat. Ya, yang terakhir, ya, jagalah syahadat kita. Ya. Ini karena ini bitokohnya kita, ini nih kartu asnya kita itu ada di syahadat. Nah, maka barang siapa yang mengerjakan 4 perkara di atas, ya kata Rasulullah SAW, maka akan diharamkan baginya siksa api neraka. Dan pasti, ya, pasti akan dijanjikan surganya Allah. Jadi kalau tidak, ya tempat itu hanya 2. Ya, tidak ada ya kata uh, kaum Mu'tazilah, ya, yang mereka berpendapat bahwa seorang Muslim, ya ketika berbuat dosa besar, mereka tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka, tapi di tengah-tengahnya katanya. Nah ini kan tidak ada, mereka tidak ada dasar yang berkata seperti ini. Bahwa tempat kembali hanya 2. Antara nerakanya Allah Subhanahu wa taala wa ayuzubillah min dzalik, ya, atau surganya Allah, ya, yang begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita di sini semua akan menjadi penduduk surga, surganya Allah yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjut ke hadis selanjutnya, ya, di hadis 157. Hapus dahulu tanda-tanda coretannya. Sini, ya, dari Abdullah bin Amr, ya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, Ajibud da'i, jawablah atau penuhilah orang yang mengundangmu. Ya. Ketika kita mendapat undangan, seperti undangan walimah, undangan suatu acara, atau undangan untuk bertamu, penuhilah. Ya. Karena itu adalah bentuk ukhuwah Islamiyah. Ketika kita diundang, ya, secara personal, itu adalah suatu kewajiban seorang muslim. Ya. Wala taruddul hadiyah, dan jangan menolak pemberian sesama muslim. Jangan sampai kita menolak hadiah dari sesama muslim. Karena itu adalah sunnah. Nah, dan menolaknya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, wala tadribul muslimin, dan jangan kalian memukul sesama muslim. Nah, ini yang terjadi pada hamba saya pada zaman dahulu, ya. Nah, kalau ummahat sekalian atau para jamaah sekalian melihat, ya, sirah-sirah nabawiyah, ya, di kalangan kafir Quraisy, mereka itu ada biasanya untuk mempertontonkan, ya, atau zaman sekarang seperti sirkus gitu. Nah, mempertontonkan hamba-hamba saya mereka atau budak-budak mereka sebagai, ya, bahan celaan, bahkan untuk anak-anak kecil. Ya. Ini kan suatu, ya, yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia ya, disandingkan atau disetarakan dengan dengan permainan, ya, seperti boneka. Mereka diikat, ya, kemudian oleh anak-anak kafir Quraisy, ya, anak-anak di kota Makkah, ya, dilempari cairan, ya, dipukul, ya, bahkan digambar-gambar seakan-akan mereka ini, ya, patung yang tidak ada harga diri, bukan patung yang suci di mata mereka. Ya, karena kalau bagi mereka patung yang seperti Lata wal Uzza, ya, yaitu tuan-tuan nenek moyang mereka, kata mereka itu, ya, yang mereka percayai, ya, maka mereka akan menjaganya. Tapi begini seperti boneka, nah, seperti patung-patung untuk digambar, untuk sebagai, ya, permainan. Nah, maka inilah yang Rasulullah SAW sampaikan. Karena tidak lagi, ketika kalian menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian cela seorang muslim yang lain. Jangan kalian pukul. Jangan kalian zolimi. Apapun latar belakang dia, ya, sekeji apapun dia kepada Rasulullah SAW sebelum dia masuk Islam, ya, atau dari keturunan apapun dia, ya, bahkan bukan dari orang Jazirah Arab, jangan kalian zolim. Ya. Nah, setelah Fathul Mekah, ya, nah, Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita yang memakai niqab atau cadar. Ya. Wahai Rasulullah, ya, kata wanita ini, ya, aku ingin masuk Islam.
Ya, maka aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan. Nah, kata perempuan ini. Nah, maka Rasulullah SAW tentu senang. Nah, ada seseorang ya setelah Fathul Mekah masuk Islam. Nah, setelah dibuka nikah tersebut itu adalah ya Hindun, ya, orang yang menyuruh ya atau memerintahkan Wahsy untuk menombak dadanya paman beliau, ya, Hamzah bin Abi Thalib. Nah, maka di sini Rasulullah SAW ya agak sedikit terpukul atau ya agak sedikit ya sesak dadanya ya. Nah, karena mengingat kejadian tersebut. Maka Rasulullah SAW ya setelah kejadian itu tidak berkata apapun, diam, ya, seperti mengusir secara halus. Nah, Rasulullah SAW menerima, ya, menerima keislaman ini tersebut. Namun ya Rasulullah SAW masih tidak bisa murni memaafkan dari hati. Nah, itulah ya. Bahkan Rasulullah SAW ya hanyalah seorang manusia ya, yang mempunyai watak eh, ikhlas tidak bisa sepenuhnya ya. Itu juga ya. Inilah ya orang-orang kafir Quraisy yang banyak disinggung oleh Rasulullah SAW di hadis-hadis beliau. Nah, kemudian kita lanjut ke hadis 158 ya dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW ya, di akhir hayatnya beliau mengucapkan as-salatus sholat, jagalah sholat kalian, jagalah kok sholat kalian, wahai sahabat-sahabat, wahai umat mukmin, ya jagalah sholat kalian. Nah, ittaqullah, nah, dan bertakwalah kepada Allah. Fima malakat aimanukum, dalam memperlakukan ya atau menjaga hamba-hamba sahaya kalian. Ya. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat perbuatan kalian kepada siapapun, bahkan kepada tumbuhan, kepada makhluk hidup, ya, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada manusia, ciptaan Allah, ya, kepada hamba sahaya kalian. Jagalah, bertakwalah, jagalah sikap kalian. Sungguhnya ketika sikap kalian itu kepada manusia, itulah bentuk dari takwanya kalian. Inilah yang bisa kita dapatkan untuk menjaga siapapun dia, apapun pekerjaannya, kedudukan apa yang dia miliki di dunia ini, jagalah sikap kita kepada orang tersebut. Apapun, dalam segi apapun kita jaga. Lagi-lagi tentang akhlak. Kita lihat setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam kitab Adabul Mufrad, ya, kita diperintahkan akhlak kita untuk mulia kepada orang tua, kepada tetangga, kepada kerabat, pada yatim piatu apalagi sebagai pintu surga atau ya jalur motong kita kepada surga itu lewat yatim piatu ini, ya menafkahi, mengasihi yatim piatu. Sekarang kepada hamba saya, Rasulullah SAW menekankan lagi. Ya. Nah, kalau seorang muslim tadi masih tidak bersikap atau tidak memiliki akhlak yang mulia, berarti mereka itu jauh dari ya rahmatnya Allah. Hidayah ada yang masih tertutup dari dia. Maka bukalah hati kita dengan menjaga iman kita, meningkatkan iman kita, dan ya, memperbanyak amal soleh. Nah, sampai hadis 158, Om, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, bagaimana ketika seseorang atau seorang tuan ya tidak bersikap baik terhadap hamba sahaya? Jadi Abdurrahman bin Jubair ya, ketika ayahnya ya, dari Abu Darda, dia berkata kepada orang-orang, ya, pada kaum ya, nah, Muslim di uh, kota Mekah ya, jika setelah Fatul Mekah, kami lebih mengetahui tentang kalian daripada tukang tambat hewan. Tukang tambat hewan itu bisa mengurusi sandang pangannya hewan.
Kami mengetahui orang-orang terbaik dari orang-orang yang jahat di antara kalian. Kami tahu orang yang mana di umat ini atau di kaum ini yang baik dan juga yang buruk. Orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah yang kebaikannya diharapkan. Maksudnya masyarakat itu menunggu-nunggu nih. Nah, mana fulan yang biasanya menolong kita, ya. Mana fulan B yang biasanya ya menafkahi anak yatim. Mana fulan C yang selalu berbuat baik kepada anak-anak di kota Madinah. Mana fulan D yang mengajarkan anak-anak untuk membaca dan tulis dan seterusnya. Ditunggu orang-orang seperti ini. Kebaikan inilah yang ditunggu-tunggu. Dan tidak khawatir terhadap gangguannya. Orang-orang percaya kepada orang tersebut. Seperti Rasulullah. Ya. Ketika beliau sebelum masuk Islam, ya, sebelum dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa julukannya? Ya, dari orang-orang kafir Quraisy, Al-Amin, orang yang amanah. Nah, inilah orang-orang yang dipercayai oleh ya, umat-umatnya, kabilah-kabilahnya. Rasulullah SAW dipercaya oleh orang kafir Quraisy sebelumnya. Adapun orang-orang yang terburuk, nah, bagaimana ini? Kondisi orang-orang terburuk. Di antara kalian adalah yang kebaikannya ya, tidak diharapkan. Sikapnya itu ya selalu dijauhi. Kita bisa lihat Om ya, kalau kita bahasanya nggak serak nih sama nih orang, gitu kan. Nah, kita nggak cocok sama nih orang. Ya. Sikapnya dia tuh nggak diharapkan oleh ya, lingkungannya. Dan selalu khawatir pada gangguannya. Ya. Takut. Ya. Oh ini orang nih kurang amanah. Jangan sampai kita memberikan suatu hal yang penting kepadanya. Gitu kan. Atau kita jaga harta benda kita. Ketika dekat orang ini. Takut diambil orangnya. Itu suatu ya, keburukan. Karena dia sendiri. Jangan salahkan orang lain. Karena dia sendiri. Ingat kata Rasul Allah Subhanahu wa taala, ya, inna ma'al usri yusr. Ya, ketika kita mendapat cobaan atau kesulitan, maka akan ada kemudahan. Nah, maka ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan takdirnya Allah. Jangan salahkan keadaan. Kalau kalian masih merasa sulit, berarti kalian tidak mencari kemudahannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal setiap ada cobaan pasti ada kemudahan yang mengiringinya. Namun masih banyak orang atau kaum muslim yang tidak mencari kemudahan. Yang dicari adalah celaan-celaan. Ya sudah. Inna zonni ka zonni abdi. Akhirnya, ya, persangkanya dia sesuai dengan, ya, atau yang dia dapatkan sesuai dengan yang dipersangkakan dia sendiri. Akhirnya makin buruk lah, makin terpuruk lah, dan seterusnya. Nah, dan tidak mau membebaskan hamba sahaya. Ya, ketika seorang yang mempunyai harta, ya, amalan yang paling utama bahkan ya disandingkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, membalas kebaikan orang tua, dan juga jihad fisabilillah, salah satunya adalah hamba sahaya. Memerdekakan hamba sahaya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah berapa banyak hamba sahaya yang dimerdekakan. Bahkan yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah orang-orang yang ya di mata Allah Subhanahu wa taala adalah tameng-tameng Islam. Ya, Bilal bin Rabah salah satunya. Ya, seorang budak yang dimerdekakan oleh ya, Abu Bakar As-Siddiq. Insya Allah. Nah, ini adalah bentuk dari sikap seorang muslim. Disinggung oleh Rasulullah SAW. Nah, orang-orang yang buruk akhlaknya, maka kelihatan orang-orang akan menjauhi. Dan di sini ditambahkan ya, mereka yang punya harta lebih, namun tidak ingin atau tidak mau membedakan hamba sahaya. Nah, maka inilah ya, tetap kita harus berbuat baik. Bagaimanapun, apapun posisinya. Kita lanjut ya, ke hadis 160 dari Umamah, dia berkata, di kaulus sahabi lagi, orang yang kufur, orang yang tidak mensyukuri nikmatnya Allah, tidak merasakan rahmatnya Allah, orang yang tidak suka memberi, pelit. Ya. Nah, selalu menyimpan segala kenikmatan yang ia dapati untuk diri sendiri.
sering menjauhi dari masyarakat, berdiam diri, dan gemar menyakiti hamba sahaya atau orang yang lebih rendah darinya. Nah, inilah celaan-celaan ya orang-orang yang kufur, adalah salah satunya adalah orang yang sering menzolimi hamba sahaya. Kelak ya orang-orang yang kufur ini di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dibalas kezaliman. Akan sulit rahmat datang kepadanya. Ya, karena dia sendiri menyimpan hartanya atau menyimpan rahmat Allah itu untuk dia sendiri. Akhirnya pintunya semakin kecil, 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 kecil. Akhirnya sulitlah masuk rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya ke hadis 161 ya. Nah, bahwasannya ya, seseorang yang telah menyuruh budaknya memandikan untanya, ya, tapi budak itu tidur. Jadi ketika budak ini lagi istirahat, disuruhlah oleh tuannya untuk memandikan untanya ya, atau tunggangan. Lalu dia membawa api dan menyulut muka budak tersebut. Jadi dibangunkan ini ya dengan cara yang kurang tepat atau bahkan menzolimi. Ya. Budak ini kemudian menceburkan dirinya ke sumur. Ya, karena ya, tentu dari muka ini kan ada ya rambut, ya ada bagian-bagian yang mudah terbakar. Nah, dan setelah itu ia mendatangi Umar bin Khattab. Nah, lalu ketika datang kepada Umar bin Khattab, ya, nah, muka budak ini ada bekas luka bakar. Gitu. Yang biasa kalau kita lihat di beberapa orang itu ketika mempunyai luka bakar itu seperti menghitam gitu ya, menggelap kulit. Nah, lalu Umar bin Khattab melihat kezoliman ini, beliau bebaskan. Ini salah satu keutamaan seorang Muslim. Kalau kita punya harta lebih, ya, pada seorang Muslim pada zaman dahulu, salah satu aman keutamaannya adalah membebaskan budak. Nah, kalau zaman sekarang mungkin kita berbuat baik ya, kepada pekerja-pekerja, atau kita kenal dengan office boy kalau di beberapa tempat ya, di kantor-kantor, berbuat baik loh. Ingat, rahmat Allah satu di dunia ini adalah hablum minanas kita. Maka jagalah sikap kita kepada manusia, siapapun. Ini bisa kita dapatkan dari hadis 161. Yang ingin ditanyakan dari umat sekalian. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ya, tentang kisah-kisah ya, sahabat-sahabat pada zaman dahulu ya, pada zaman Rasulullah SAW dalam hamba sahaya. Ya. Ketika menjual hamba sahaya dari kalangan orang-orang Badu. Ya. Kalau kita ketahui bahwa Arab-Arab Badu itu adalah orang-orang jazirah Arab yang tinggalnya itu di gurun atau tidak jelas ya. Nah, tempat tinggalnya itu tidak jelas. Nah, kalau zaman sekarang mungkin ada kata homeless ya, atau orang-orang yang tidak ada tempat tinggal. Nah, maka di sini ya bahwasannya Ummul Mukminin ya sedang mengurus ya, atau berbuat baik kepada seorang hamba perempuan, hamba saya perempuan. Ia mengadu kepadanya, lalu keponakan-keponakannya meminta seorang tabib dari suku. Ya, katanya, kalian memberitahukanku tentang seorang wanita yang telah disihir, ya, hamba perempuannya. Ya. Nah, jadi seakan-akan ya ada yang tersihir oleh ya seorang budak. Gitu. Dia memberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia bertanya, ya, bertanya, apakah engkau menyihirku? Dia menjawab iya. Nah, lalu ya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada budak ini, kenapa kamu menyihirku? Ya, engkau telah menyelamatkannya. Nah, berkata Aisyah, jualah dia supaya terlindungi dari gangguan-gangguan orang-orang Arab. Nah, kalau di sini ya, Ummul Mukminin ingin membalas kezaliman budak ini, ya, nah, maka bisa saja. Ya, namun Ummul Mukminin ya, ingin menjaga, ya, nah, ingin memaafkan agar terjauhilah ya, orang tersebut dari ya uh, uh, gangguan-gangguan orang-orang ya
orang-orang Arab atau kaum muslimin kalau tahu tentang kisah ini, ya pasti budak ini akan dihukum. Maka juallah agar terjauhi dari orang-orang atau kaum muslimin. Bagaimana istri Rasulullah SAW disihir oleh seorang budak, ya kan? Maka inilah ya Ummul Mukminin, ya, salah satu akhlak yang karim, ya beliau ingin memaafkan dengan menjauhkan dari gangguan-gangguan kaum muslimin, ya, agar tidak dihukum dia, karena hukuman yang cukup berat, ya dicambuk ataupun ya diikat, ditarik matahari, kemudian dilempari batu dan yang lain. Nah, kita lanjut ya, masih berkaitan tentang memaafkan ya budak-budak atau hamba sahaya. Ya. Dari Abi Umamah dia berkata, Rasulullah SAW datang bersama dua orang budak, ya, dua orang hamba sahaya yang seseorang diberikannya kepada Ali. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, jangan engkau pukul dia, karena aku dilarang memukul orang yang ahlus sholat. Jadi budaknya salah satu yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib adalah orang yang rajin sholat. Nah aku lihat dia sholat sejak aku datang. Sejak dibeli oleh Rasulullah SAW, orang ini ya selalu menjaga sholatnya. Lalu seseorang lagi diberikan satu orang budaknya ini diberikan kepada Abu Dzar. Lalu wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, ya perlakukanlah dia dengan baik. Ya. Lalu dimerdekakanlah budak itu oleh Abu Dzar. Nabi kemudian bertanya, apa yang dia lakukan? Ya budak ini apa kebiasaan? Abu Dzar menjawab, engkau menyuruhku untuk memperlakukan dia dengan baik. Maka aku memerdekakan. Nah, salah satu bentuk kebaikan ya, atau kebaikan sangat besar itu memerdekakan budak, yang mana akhirnya dia bisa berbuat bebas, ya bisa memulai dagang dia sendiri yang sebelumnya mungkin membantu atau ya mengurusi dagang tuannya. Sekarang dia bisa ya, bebas. Salah satu ya nikmat yang kita rasakan ya para ummahat sekalian, ya, pada zaman sekarang itu sudah ya mayoritas bagian di belahan bumi ini ya sudah masuk merdeka ya. Hak-haknya itu sudah terlindungi. Itulah suatu kenikmatan. Ya, bayangkan para jamaah sekalian, bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang di Palestina. Yang mereka seperti belum merdeka. Penjajahan terus-menerus dirasakan oleh mereka. Cobaan-cobaan yang tidak kita rasakan. Yang kata aman itu tidak ada dalam kamusnya mereka. Nggak ada mereka merasa aman sehari-hari itu bagaimana. Rasanya aman. Nggak ada. Ke pasar dibom, sholat ditembaki. Ya kan? Bahkan sudah biasa ketika seorang anak melihat orang tuanya wafat depan wajahnya. Ya. Seorang ayah melihat anaknya sudah tidak bernyawa. Cobaan macam apa? Nah, disinilah ya keimanan kita tuh diuji. Keimanan mereka itu lebih kita bisa lihat. Ya. Walaupun kita ya keimanan tidak ada dalam hati, namun dari sikap kita ya dari amal-amal kita kelihatan iman seseorang tuh takarannya seberapa. Perwujudan iman mereka tuh bagaimana? Maka kita ya yang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pupuklah iman kita, ya perkuatlah takwa kita dengan amal-amal soleh. Ya. Ya, insya Allah ya dengan amal soleh kita punya kota aman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita lanjut ya dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, ya, ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, tidak memiliki seorang budak sama sekali. Lalu Abu Talha membawakanku ya kepada ya Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, Anas ini adalah seorang anak yang cerdas dan pintar. Ya karena kita ketahui ya bahwa Anas bin Malik ya, adalah sahabat yang paling muda, masuk paling muda. Maka jadikanlah ia khodim atau hambamu. Nah, khodim itu adalah asisten rumah tangga ya, dalam bahasa Arab. Lalu Anas radhiyallahu anhu berkata, aku menjadi
ya khodimnya beliau yang baik. Lalu kita tahu ya bahwa dalam sirah nabawiyah Anas bin Malik ini membantu Rasulullah SAW ya ketika di Madinah. Maka beliau belajar banyak dari Rasulullah SAW ya. Dari Zaid bin Haritha yaitu khodimnya Rasulullah SAW yang pertama. Bahkan Rasulullah SAW sangat sayang kepada ya khodimnya ya atau pembantu-pembantunya. Bahkan seperti ya uh, Zaid ya yang ingin diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Namun kata Allah Subhanahu Wa Taala, balikanlah nasabnya kepada ya, ayahnya yang asli. Ini bentuk perwujudan perbuatan baik Rasulullah SAW kepada hamba sahaya. Maka ketika di perjalanan atau sedang di dalam rumah, ya, kondisi Rasulullah SAW, beliau di Madinah sampai wafat. Nah, ditemani oleh Anas bin Malik. Dan beliau tidak pernah mengatakan tentang sesuatu yang aku lakukan. Maksudnya tidak pernah mencela. Aku berbuat salah, ya, beliau tidak pernah mencela. Selalu berbuat baik kepada Anas bin Malik. Tidak pernah mencela kenapa engkau melakukan ini, kenapa engkau melakukan itu. Ya. Seakan-akan menyalahkan kondisinya Anas. Nah, dan beliau juga tidak pernah mengatakan tentang sesuatu yang tidak aku lakukan. Ya. Kenapa engkau tidak melakukan ini, kenapa engkau tidak melakukan itu. Ya. Di sinilah kita bisa akhlaknya. Ya. Rasulullah SAW yang mana diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dirasakan sendiri. Oh ini toh. Ya, akhlak yang patut kita tiru. Ya. Akhlak yang mulia dari sisi Rasulullah SAW. Ini yang patut kita menjadikan teladan bagi kaum muslimin. Akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teladan utama kita sebagai kaum muslim. Nah, sampai hadis 64 ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian. Pas Ustadz. Alhamdulillah. Insyaallah pas ya. Ana izin lanjut sedikit ya. Kalau gitu kita lanjut ya beberapa hadis setelah ini ya, ketika hamba sahaya mencuri. Kan banyak ini ya. Ini terjadi ketika seorang pekerja mencuri ya barang di kantor atau ya, seorang asisten rumah tangga mengambil barang pemilik rumahnya. Jadi sahabat Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba saya mencuri, maka ya, juallah walaupun harganya hanya satu nash, ya itu 20 dirham. Ya, bisa kalau ya harganya Bilal bin Rabah aja, ya para umat sekalian itu sekitar 6 dinar. Dinar itu kan lebih tinggi ya. Dinar. Satu dinar itu sekitar 6 dirhaman. 4 sampai 6 dirham. Berarti kita bisa lihat uh, harganya Bilal bin Rabah itu sekitar 25 sampai 30 dirham. Ini lebih rendah. Kenapa harus dijual? Ya agar pertama tidak mencelakai kita lagi. Karena mencuri ini ya mencelakai harta benda kita, merugikan kita juga. Kemudian yang kedua, ya agar kalau dia tidak dihukum ya atau dihakimi oleh kaumnya atau orang-orang sekitar, maka tidak dihukum, sudah jual saja. Agar dia bisa mendapatkan tuan yang lebih baik lah. Dia akhirnya bisa belajar lebih baik di situ. Di sini Rasulullah SAW tidak ya tidak bilang harus dicambuk, tidak bilang harus dilempar batu, sudah cukup. Kita lepas saja. Seperti pekerja-pekerja. Kalau dia berbuat kesalahan atau kezoliman, ya kalau kesalahan kan mungkin ada human error ya, itu bisa kita maklumi. Ya. Namun kalau dia melakukan suatu kezoliman seperti mencuri, ya, memukul rekan kerjanya, ya, atau berbuat kriminalitas yang lain, ya maka lepaskan saja. Tidak perlu kita hukum, tidak perlu. Ya kalau mungkin mencuri, ya ganti rugi saja. Ya kembalikan barang yang engkau curi. Gitu. Nah, namun tidak perlu kita hukum, tidak perlu kita ya
Zolimi yang lain sudah, lepaskan saja, biarkan. Nah, inilah ya yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umat. Jika seorang hamba sahaya atau seorang budak ya mencuri barang tuannya, ya, maka kalau kita bisa ikhlaskan, semoga menjadi ya amal soleh kita di sisi Allah. Barang yang ia curi mungkin sudah tidak bisa dikembalikan, maka ya sudah kita ikhlaskan ya agar menjadi ya, mudah kita untuk masuk surganya Allah. Kemudian kita lepaskan saja, kita jual agar tidak menjadi mudorot bagi kita. Dan kita juga tidak menyimpan dengki yang lama. Semakin lama kita melihat orang ini ya karena dia berbuat buruk kepada kita, kadang ada dengki yang terus-menerus meningkat. Maka kita lepaskan saja. Kalau tidak, kita ada rasa mendengki kepada orang tersebut. Nah, insya Allah ya pada pertemuan pagi hari ini ya, kita cukupkan sampai hadis 165. Nah, sampai hadis ini ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian atau umat sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, warahmatullahi saya wabarakatuh. eh, mungkin bisa diulang bahwa kita ini eh, s- sering sekali berfokus kepada ibadah-ibadah habluminallah. Ternyata dari kajian kita tentang adab ini, bahwa betapa besarnya eh, urusan kita habluminanas yang memberikan peluang amal dan peluang amal yang luar biasa banyak. Nah, ini bagaimana caranya kita apa namanya ingat terus atau memang perilaku kita menjaga perilaku kita akan terus berada di jalur ini dengan baik karena saya yakin pahalanya luar biasa banyak. Demikian Ustaz, biar Oke, ada insya Allah. diulang gitu karena saya sangat tertarik dengan ini. Oke, insya Allah. Nah, jadi bagaimana kita sebagai seorang muslim terus ingat bahwa rahmatnya Allah di dunia ini, yang satu ini dengan hablum minan, berbuat baik atau bersosial baik kepada teman manusia. Yang pertama ya, adalah setiap kita ada waktu luang, kita meraqabatun nafs atau muhasabatun nafs. Merokobah itu pengawasan diri kita. Itu amal-amal kita koreksi. Muhasabah itu mengkoreksi apa yang telah kita lakukan. Ya. Dan kita ingat, ya, kama tadi dutudan. Kata Rasulullah SAW, engkau berlaku seperti apapun, maka engkau akan diberlakukan seperti itu. Pertanyaannya, kalau kita menzolimi orang, apakah kita mau dizolimi juga? Kan tidak. Nah, maka itulah bentuk realita bahwa sikap kita itu menggambarkan apa yang akan Allah berikan kepada kita juga. Nah, maka carilah rahmatnya Allah, pintu rahmatnya Allah, dengan menjadikan kita akhlak yang mulia, agar Allah berikan juga kepada kita seperti akhlak kita. Orang-orang terdekat kita, anak-anak kita, ya, bahkan pahala yang diberikan Allah lebih besar ketika kita memiliki akhlak yang mulia kepada orang lain, tetangga. Dan juga kalau kita ingin keturunan kita mulia, orang-orang sekitar kita mendukung perbuatan amal soleh kita, maka mulailah dari kita dahulu. Itu timbal balik, nggak mungkin enggak, nggak mungkin. Ketika orang melihat berlian, nggak mungkin berlian itu ditinggalkan atau ditempatkan di suatu yang kotor. Ya. Pasti akan dimanfaatkan, diambil. Ya. Disandingkan dengan berlian-berlian yang lain. Maka itulah balasannya. Kita harus ingat, amal kita itu tadi itu dan kita akan dibalaskan seperti itu. Nah, kalau mau kita dibalaskan sama orang lain dan Allah dengan kebaikan, maka berperilakulah, jagalah amal soleh baik kita. Gitu ya, motivasinya seperti itu. Kalau kita mau berbuat baik sama orang, kita jadi orang baik. Kita mau dibalas sama Allah kebaikan, maka kita berbuat baik kepada Allah. Itu. Sejatinya seperti itu. Ya. Karena bagaimana kadar kita ingin diberikan kebaikan kepada Allah,
juga kita ingin ditempatkan oleh ya kita ditempatkan di lingkungan kita dengan orang-orang yang baik, maka berperilaku baiklah pada orang lain dan juga pada diri kita sendiri. Jadi gitu ya ya. Nah, Nah, motivasinya ya Ustaz. seperti Ya. itu. Nah, nggak mungkin kalau kita mau berbuat baik tapi harus pokoknya orang lain dulu. Saya nanti kalau buat baik mereka dulu yang buat baiknya, enggak. Tidak. Nah, mulai dari diri kita sendiri. Kemudian ada yang ingin ditanya lagi untuk para umat sekalian? Kalau sekiranya tidak ada yang ingin bertanya lagi, nah, mungkin anak cukupkan ya dengan pagi hari ini. Insya Allah ya, ilmu yang kita tempah atau kita ambil pada pagi hari ini ya, menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadi pemberat ya, mizan kita ya, di yaumil mizan. Yaumil Amin. hisabnya. Amin ya Rabbal alamin. Amin, amin ya Robbal Alamin. Insya Allah ya. Nah, dari anak pribadi, kurang lebihnya mohon maaf bila ada sikap yang kurang berkenan atau perilaku yang tidak tepat di para jamaah sekalian. Anda minta maaf. Mungkin Anda tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallah. Wa iyyakum. Barakallahu fikum.